Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Saya ingin mengajak Anda untuk mengingat pelajaran waktu SMP dulu. Untuk bagi yang seumuran dengan saya. Tapi kalau yang muda-muda nggak tahu sekarang ilmunya seperti apa. Dahulu kita mengenal hukum gerak Newton. Di situ dikatakan setiap aksi akan dibalas reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Contohnya, misalnya begini, saya memukul meja, misalnya. Kira-kira tangan saya sakit enggak? Kira-kira sakit enggak? Ya tanganmu sakit, tanganku enggak. Tapi rata-rata sakit. Kenapa sakit? Karena ternyata apa yang saya lepaskan, tenaga yang saya lepaskan pada meja ini akan memantulkan yang sama memberikan daya dorong ke tangan saya. Sehingga saya mengalami sakit. Nah, dalam alur hukum gerak Newton ini, marilah kita mencoba merenungkan sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dengan poin utama cinta kasih. Yang pertama, cinta itu mengubah reaksi. Secara alamiah, apabila dibenci, dimusuhi, dikutuki, dan dijahati, kita akan mereaksi dengan hal yang sama dan sepadan. Mengapa begitu? Karena dalam hati kita yang dimusuhi, dibenci, dijahati, dikutuki, dan seterusnya tadi akan tumbuh rasa sakit. Dan dengan mereaksi yang serupa atau sepadan, kita sebenarnya hendak menutupi rasa sakit itu. Sehingga kemudian secara terus-menerus dan berulang muncullah balas dendam sebagai sesuatu yang wajar. Namun yang menarik adalah hari ini Yesus meminta kita sebaliknya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuki kamu, berdoalah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi reaksinya diubah. Mengapa reaksinya diubah dari kejahatan dan kemudian dibalik di dalam reaksi cinta seperti ini? Itu karena luka hati akibat tersakiti tadi tidak bisa disembuhkan dengan berlaku sama. Kalau tidak percaya, lakukanlah. Maka sampai mati pun Anda pasti punya dendam. Bahkan matinya itu tidak bisa merem. Kenapa? Ya, dendamnya terlalu banyak itu. Jadi matinya malah semakin melilit itu ya. Emosi ya. Nanti lihat nanti Bu Didit pasti begitu ya. Nah, jadi ini kenapa reaksinya harus cinta? Kenapa perintah Yesus itu seperti itu? Karena ini luka dalam hati itu hanya bisa disembuhkan dengan melakukan cinta. Apalagi dalam diri kita ini sudah terlanjur menjalar dosa. Ketika menjalar dosa, manakala hati yang sudah luka dan kemudian ditumbuhi dosa tadi, ketika kita melakukan hal yang sama, reaksinya itu sama dan tidak dibalik, yang terjadi adalah kita semakin terluka. Sama seperti orang yang haus tapi minumnya air garam. Jadi semakin kehausan. Hanya dengan mengubah cara, dengan mengubah isinya menjadi isian cinta tadi, luka hati akan sembuh. Dan yang lebih indah lagi, ketika luka hatinya sembuh, kita akan menjumpai Tuhan yang mengasihi. Kita ini sulit menemukan Tuhan yang mengasihi. Karena barangkali
luka hati kita terlalu dalam. Sehingga kesulitan menemukan Allah yang mengasihi. Obatnya yaitu tadi, reaksi yang diubah. Harusnya sepadan, tapi sekarang diubah dengan cara mengedepankan cinta. Yang kedua, cinta itu memberi lebih. Yesus memerintahkan ketika pipimu yang kiri ditampar, berikanlah juga pipimu yang lain. Siapa yang berani dicoba di depan? Ada yang enggak? Ada yang berani? Loh, ini perintah loh ini. Ini bukan kata-kata saya loh ya. Apabila ada yang mengambil pakaianmu, berikan juga jaketmu. Berikanlah pada yang meminta dan jangan mengharapkan kembali. Ini orang-orang yang punya anak dewasa biasanya sudah mengharap-harapkan kotaknya penuh. Ya kan? Jadi kalau punya anak sudah dewasa kan menikahan. Coba lihat, setiap pernikahan selalu ada kotak di depan. Itu tabungan dulu yang diberikan. Kemudian sekarang meminta kembalian. Maka barang siapa yang dulu telah diberi amplop dan sekarang enggak datang, pasti dikutuki orang ini. Biasanya begitu. Awas ya, saya dulu. Apalagi kemudian jumlahnya berubah, kan dicatat 1 juta misalnya. Nanti ketika saya ini ngasih 1 juta, belum gitu ya. Waktu saya punya hajat ternyata yang dimasukkan orang itu hanya 100.000. Sudah emosinya setengah mati. Bisa jadi enggak disapa ketika ke gereja ini. Maka nanti lihat ketika enggak menyapa gara-gara itu bisa terjadi loh itu. Dan itu seringkali lumrah dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita diajak untuk melakukan tindakan yang lebih. Tindakan memberi secara lebih itu adalah cara yang unggul. Yang memberi daya ubah bagi kehidupan. Hal ini bukan berarti tidak boleh merasa apa-apa, atau tidak membela apa-apa, atau tidak memperjuangkan apa-apa. Sebaliknya dengan cara memberi lebih, maka kejahatan itu bisa dihentikan. Tanpa memberikan lebih, keselamatan tidak bisa diwujud nyatakan. Oleh karena itu Paulus di dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau musuhmu itu haus, beri dia minum. Sebab dengan cara yang demikian, engkau menimbulkan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah yang jahat dengan berbuat baik. Saya ini kan model Romo yang cerewet kan, sering komen gitu ya. Kalau Anda sakit hati dan membalas komen saya dengan sakit hati, kalian yang masuk neraka, saya enggak gitu ya. Kenapa? Loh, kalian enggak menyelamatkan gitu loh. Enggak ada keselamatannya karena kalian juga tidak mentobatkan saya. Tapi ketika saya mengkritik kalian dan kemudian terima kasih kritikannya membuat saya berubah. Nah, saya juga kemudian berubah. Oh iya, orang lain saya kritik aja berubah. Masa yang kritik enggak berubah. Jadi itu yang dinamakan menimbulkan bara api di atas kepalanya. Kalau istri Anda itu cerewetnya setengah mati, tenang. Jangan dibalas dengan cerewet. Nanti bertengkar, piring pasti berterbangan. Tapi ketika istrimu mulai cerewet, langsung ambil pepaya. Lalu sambil siul-siul mengejek istrinya, kalau pepaya itu kan makanannya burung kan. Istrimu kamu anggap burung yang cerewet setelah makan pepaya. Pokoknya buatlah reaksi yang kemudian sangat menarik sehingga kemudian kalian bisa tertawa bersama karena mentertawakan dosa bersama tadi.
Sebelum Anda bisa saling mentertawakan atas kesalahan yang terjadi, hidup Anda tidak pernah akan indah. Disitulah maka kita diajak menempatkan bara api itu di kepala orang dengan perbuatan baik. Dan Yesus sendiri tidak hanya bersabda, tapi juga sebagai pelaku utama. Ia memberikan bukti meskipun manusia itu jahatnya setengah mati, Tuhan membalasnya dengan menyerahkan diri di atas kayu salib. Sehingga Teresia dari Avila berkata, letakkanlah kebahagiaanmu dalam salib Kristus dan jangan mencari penghiburan di luar itu. Sebab hanya melalui salib seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka kebahagiaan itu akan terjadi. Sekarang yang terakhir, cinta itu mengampuni. Dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar Daud yang dikejar Saul karena ia akan dibunuh. Tetapi peristiwanya menjadi lain karena Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang dibuat oleh Daud? Daud tidak menggunakan kesempatan itu meskipun resikonya kalau sekarang tidak dibunuh Saul ini, lain kesempatan dia akan dibunuh. Maka terjadi dilema, apakah membunuh atau dibunuh. Dalam konteks dilema seperti ini, Daud menyerahkan seluruh keamanan hidupnya dan perkaranya pada Tuhan sendiri. Ia tidak melakukan tindakan balas dendam saat itu juga, tapi ia mengampuni. Inilah pelajaran berharga untuk kita. Bila tidak berdaya menghadapi desakan, menghadapi ejekan, menghadapi fitnahan, pelecehan dari musuh-musuh kita, saat itu kita diajak untuk memiliki hati yang tetap bersih, seraya menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Adil. Jadi ingat konteks ini, karena seringkali terjadi orang berdoa pun itu memohon balasan. Contohnya misalnya doa yang hitam. Tuhan, aku ini enggak berdaya karena orang-orang telah menuduhku demikian padahal aku tidak melakukan. Oleh karena itu Tuhan, semoga kekuatanmu membuat orang-orang ini celaka. Moga-moga yang kakinya lurus sekarang jadi bengkok. Moga-moga itu semua rentetan doa yang buruk. Bukan begitu, meskipun itu penyerahan kepada Tuhan. Tetapi itu bukan penyerahan dari hati yang bersih. Kadang-kadang kita ini menyerahkan kepada Tuhan, tapi hati kita masih diliputi oleh kebencian. Seturut pengalaman Daud tadi, hati mesti tetap bersih, lalu perkaranya dipersembahkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan. Dan dengan berani mengampuni seperti ini, kita dibebaskan dari hukum aksi reaksi, hukum balas dendam, dan hukum ganti rugi. Dengan mengampuni kejahatan, lantas melakukan kebaikan, maka kejahatan itu sendiri akan bisa dihentikan. Harus diakui, tindakan seperti ini akan selalu meremukkan hati. Ini bukan tindakan yang mudah. Inilah tindakan yang meremukkan hati kita. Namun justru dalam situasi hati yang remuk karena ingin mengikuti Tuhan seperti ini, jiwa akan mengalami dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman Teresia dari Avila mengatakan demikian. Kita dapat bersukacita dalam mengkontemplasikan karya, keagungan, dan cinta kasih Tuhan pada kita. Apabila hal itu disertai oleh cinta, maka jiwa merasa gembira, hati akan tersentuh, dan air mata akan mengalir. Tuhan menganugerahkan hiburan yang melampaui segala pengertian. Ia memberi sukacita dan kekuatan yang tiada batasnya. Inilah hadiah bagi orang yang mau membalik reaksinya dengan reaksi cinta. Itulah sesuatu yang indah akan diterima oleh orang yang memberikan diri
bagi keselamatan sesama. Dan itulah fakta yang akan terjadi bagi orang yang siap mengampuni. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini Anda pulang dengan sukacita, meskipun barangkali hati Anda masih remuk redam. Tapi percayalah, di atas keremuk redaman hati itu Tuhan sedang mengalirkan kekuatan cintanya yang tidak terbatas. Tuhan memberkati.